Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Husnul Hatimah, mahasiswa RPL dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi HIK 7. Yang pertama, bab 1, yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu. Pentingnya Al-Quran ini sebagai sumber ilmu meliputi yang pertama, mendorong umat untuk menuntut ilmu Al-Quran. Banyak memberikan pentingnya mencari ilmu sebagai salah satu cara untuk memahami ajaran agama dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang kedua, kedudukan orang berilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya, yaitu derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran memberikan bimbingan dan petunjuk yang jelas untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada Rasulullah SAW itu sebagai teladan dalam menuntut ilmu. Belajar dan mengajar, Rasulullah SAW menekankan pentingnya berbagi ilmu kepada orang lain. Kemudian praktik ilmu itu harus diterapkan dalam kehidupan nyata untuk mencapai hasil yang baik. Kemudian selanjutnya pendorong untuk belajar. Beliau mengajak umat Islam untuk tidak berhenti belajar, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Adapun hadis tentang menuntut ilmu, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Selanjutnya kedua adalah guru sebagai agen perubahan. Nah, di sini peran guru dalam pendidikan Islam itu yang pertama, pendidik dan pembimbing. Guru berfungsi sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga mendidik karakter dan akhlak siswa. Mereka membantu siswa memahami nilai-nilai Islam dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, teladan bagi siswa. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Sikap dan perilaku guru untuk mencerminkan nilai-nilai Islam dan memberikan dampak positif menjadi inspirasi bagi siswanya. Kemudian yang ketiga, penggerak perubahan sosial. Sebagai agen perubahan, guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, membangun karakter dan akhlak. Guru berperan penting dalam membangun karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai moral dan etika yang merupakan bagian integral dari pendidikan Islam. Nah, adapun tanggung jawab guru di dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama. Guru harus dapat menanamkan nilai-nilai agama dalam setiap mata pelajaran yang diajarkannya, sehingga siswa tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga memahami makna di balik ilmu yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua, mendorong rasa ingin tahu. Guru perlu menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk bertanya dan mencari tahu lebih banyak tentang berbagai topik. Rasa ingin tahu yang tinggi akan membantu siswa untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian yang ketiga, menjadi mediator. Dalam proses belajar mengajar, guru berperan sebagai mediator yang membantu siswa memahami materi dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang keempat ada memberikan motivasi. Guru harus mampu memberikan motivasi kepada siswanya. Nah, selanjutnya ada beberapa paradigma pendidikan di dalam Al-Quran. Yang pertama, paradigma pendidikan Nabi Muhammad SAW adalah contoh utama dalam pendidikan. Beliau mengajarkan pentingnya ilmu, pengetahuan, dan karakter. Kemudian, paradigma pendidikan Luqman Al-Hakim dikenal sebagai seorang pendidik yang bijaksana. Ajaran-ajarannya lebih menekankan pada pengembangan karakter. Kemudian paradigma pendidikan Nabi Khidir menunjukkan pendekatan pendidikan yang melampaui pemahaman konvensional. Ia mengajarkan bahwa ilmu tidak selalu tampak pada kasat mata. Kemudian paradigma pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan keteguhan iman dan pentingnya mencari kebenaran. Bab selanjutnya, bab 4, yakni masalah 5 menurut manhaj Muhammadiyah. Yang pertama ada agama.
Definisi agama itu sendiri dalam perspektif Muhammadiyah merupakan pedoman hidup yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Agama memberikan struktur moral dan spiritual yang harus dipegang teguh oleh setiap individu dalam berinteraksi dengan Tuhannya, diri sendiri, dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada dunia. Nah, definisi dunia ini dalam paradigma Muhammadiyah adalah tempat bagi umat manusia untuk beramal dan mencari ilmu. Dunia ini memiliki dua sisi. Sisi positif yang merupakan sarana untuk beribadah dan berbuat baik, kemudian ada sisi negatif yang menjadi penghalang jika dikejar tanpa tujuan. Kemudian yang ketiga ada ibadah. Definisi dari ibadah itu sendiri adalah segala bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan niat yang tulus sesuai dengan syariat Islam. Ibadah ini mencakup aspek ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, dan non-ritual seperti perbuatan baik, menuntut ilmu, serta membantu sesama. Kemudian yang keempat ada sabilillah. Sabilillah di sini berarti jalan Allah. Dalam konteks Muhammadiyah, ini mencakup segala usaha yang dilakukan untuk kepentingan agama, seperti dakwah pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sabilillah ini mencerminkan semangat juang dan pengorbanan untuk menyebarkan kebaikan dan memperjuangkan keadilan. Kemudian selanjutnya ada qiyas. Definisi qiyas itu sendiri adalah metode jihad yang digunakan untuk menentukan hukum dengan cara membandingkan suatu kasus baru dengan kasus yang sudah ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah berdasarkan kesamaan ilah atau alasan hukum. Qiyas merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang penting untuk menangani masalah-masalah baru yang tidak ditemukan di dalam teks-teks suci. Nah, masalah 5 ini mencakup tadi agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan qiyas. Memahami konsep-konsep ini sangat penting bagi mahasiswa agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.